Nah, sekarang kita belajar tentang mengelola perdagangan, eceran, grosir, dan logistik. Nah, sebelum masuk saya mau tanya dulu nih, perdagangan eceran sama grosir itu apa sih? Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Eceran tuh bisa dibeli per satuan, Pak. Kalau grosir itu harus ada kuantiti yang jumlahnya lebih besar. Misalkan Odi atau Losin seperti itu. Ya, Tapi harganya lebih murah kalau yang grosir itu dibanding dengan eceran. ya benar. Kalau eceran tuh kayak di kita samping rumah kita jualan ini ya, maksudnya yang contoh contoh termudah gitu ya, jualan toko kelontong gitu ya. Nah, itu kan penjualan eceran gitu ya. Jadi apa tujuannya bukan bisnis, tapi tujuannya buat pribadi atau enggak non bisnis gitu ya. Buat pribadi buat dijual ke orang langsung gitu, walaupun si pedagangnya itu dia untung gitu ya. Tapi output akhirnya itu ke orang yang memerlukan gitu ya. Nah, kalau kalau grosir biasanya kalau kita ke Tanah Abang gitu ya. Sekarang Tanah Abang bisa sih ya beli satuan gitu ya. Banyak juga dagang-dagang di Tanah Abang yang jualnya satuan gitu ya. Tapi kebanyakan di Tanah Abang itu jualan minimal tiga gitu ya, belinya minimal tiga gitu. Harga daster kalau beli satuan misalkan 130.000, secara grosir minimal tiga ya jadi 100.000 gitu ya, misalkan harga ecerannya 130.000 gitu, grosirannya 100.000, kita untung 30.000, dan itu tujuannya untuk apa? Untuk berbisnis lagi gitu ya, gitu. Oke, outline-nya satu pedagang eceran, kedua perdagangan grosir, yang ketiga tentang logistik pasar. Jadi perdagangan eceran apa? Nah, pengecer atau kita biasa sebutnya retail ya, retailing atau toko eceran, retail store adalah semua badan usaha yang volume penjualannya terutama datang dari penjualan eceran. Semua organisasi yang menjual pada konsumen akhir, baik produsen, perdagangan grosir maupun pengecer merupakan usaha eceran. Nah, jenis-jenisnya apa aja? Ada toko khusus ya. Yang pertama tuh yaitu toko lini produk dijual dengan sempit dengan berbagai pilihan yang sama seperti toko sepatu, toko bunga, toko pakaian, dan toko perlengkapan olahraga. Jadi kalau misalkan toko khusus ini Bata misalkan jual sepatu Bata aja gitu ya. Terus toko Yongki jualnya Yongki aja gitu ya. Jadi ini jenis pengecer yang tokonya itu khusus gitu. Nah, yang kedua ada toko serba ada gitu ya. Department store contohnya. Toko yang menjual beberapa lini produk, biasanya menjual pakaian, perlengkapan rumah tangga gitu ya. Biasanya tiap lini tersebut beroperasi sebagai departemen tersendiri yang dikelola oleh pembeli spesialis atau pedagang khusus gitu ya. Contohnya departemen store itu ya apa Giant gitu ya, terus Superindo kayak gitu ya. Lalu yang ketiga adalah pasar swalayan. Ini lebih besar lagi gitu ya, toko di mana operasinya lebih besar dengan biaya dan margin rendah tetapi bervolume tinggi. Swalayan dirancang untuk melayani semua kebutuhan konsumen seperti makanan dan produk-produk perawatan rumah gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin di pasar swalayan ini masuk juga gitu ya Giant. Jadi toko serba ada ini kita kiaskan itu, contohkan itu mungkin Alfamart ya. Jadi Alfamart, Indomart gitu ya, yang lebih kecil gitu. Itu toko serba ada. Tapi kalau yang lebih besarnya ya Superindo ya. Jadi yang paling cocok ditempatkan di pasar swalayan ya Superindo gitu ya. Terus apalagi Carrefour gitu ya. Lalu ya yang keempat toko kelontong itu juga masuk pengecer ya. Ya apa
toko tetangga kita gitu ya, toko yang relatif kecil dan terletak di daerah pemukiman, mempunyai jam buka yang panjang selama 7 hari selama seminggu, serta menjual ini dalam produk bahan pangan yang terbatas dan memiliki tingkat perputaran tinggi gitu ya. Jangan kira gitu ya kita berjualan toko kelontong aja kalau misalkan di manajemenin dengan baik gitu ya, keuangannya disimpan dengan baik ya, kita bisa jadi bos gitu ya, kita bisa jadi banyak gitu ya duitnya gitu ya, karena banyak juga contohnya gitu ya, jualan toko kelontong yang marginnya tipis aja bisa omsetnya bisa besar gitu ya. Nah yang kelima toko diskon nih, toko diskon juga bisa nih kita masukkan Super Indo, Giant kan biasanya ada barang-barang diskon gitu ya. Nah itu juga bisa masuk gitu ya. Atau yang memang dia tuh diskon aja gitu ya. Tiap hari tuh ada aja diskonnya gitu ya. Ya Giant, Perindo, Alfamart ya bisa masuk gitu ya di toko diskon ini ya. Toko yang menjual barang standar dengan harga lebih murah karena mengambil margin yang lebih rendah dan menjual dengan volume yang tinggi dan umumnya menjual merek nasional bukan barang bermutu rendah. Nah, yang keenam ada pengecer potongan harga atau pengecer off price. Toko di mana membeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga pedagang besar dan menetapkan harga untuk konsumen lebih rendah daripada harga eceran. Sering merupakan barang sisa berlebih yang tidak reguler yang diperoleh dengan harga yang lebih rendah dari produsen atau pengecer lainnya. Jadi kita bisa lihat factory outlet misalkan ya, bisa juga dalam dikategorikan sebagai pengecer off price atau potongan harga gitu, atau enggak kalian kalau misalkan dapat harga-harga barang-barang sisa juga bisa jadi pengecer potongan harga ini gitu. Nah, yang ketujuh, toko super yang rata-rata memiliki ruang jual yang sangat luas dan bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan produk makanan dan bukan makanan ini secara rutin. Bisa contohkan Transmart gitu ya. Transmart bisa nih dimasukkan ke sini jadi toko super, terus Lipo Karawaci gitu ya, mall-mall gitu ya. Nah, ini bisa yang satu pertama ada toko kombinasi gitu ya, contoh diversifikasi pasar swalayan dunia obat-obatan. Yang kedua ada pasar hyper gitu ya, hyper. Toko yang menggabungkan prinsip-prinsip pasar swalayan, toko diskon serta pengecer gudang, ragam produknya lebih dari sekedar barang-barang rutin yang dibeli, tapi meliputi mebel, peralatan besar dan kecil gitu ya, pakaian dan beberapa jenis lainnya. Jadi kita bisa lihat ya di Transmart kan juga jual macam-macam gitu, ada mebel, ada pakaian, ada barang kebutuhan rumah tangga, ada barang-barang pokok gitu ya. Lalu yang kedelapan ada ruang pameran gitu ya, katalog. Menjual banyak pilihan produk bermerek, markup-nya tinggi, perputaran cepat dengan harga diskon. Pelanggan memesan barang tersebut dari suatu area pengambilan barang tertentu. Kita bisa contohkan seperti misalkan Oriflame ya, kan biasanya jualannya melalui katalog gitu ya, sebelum dibeli ditawarkan nih ada lipstick nih harganya, biasanya perusahaan-perusahaan seperti Oriflame markup harganya tinggi gitu ya dibanding toko-toko yang bukan berjenjang gitu ya, bukan multi level marketing gitu. Oke, lalu ada tingkat layanan pengecer. Yang pertama ada tingkat swalayan gitu ya, dasar dari semua operasi diskon. Banyak konsumen bersedia untuk melakukan proses mencari, membandingkan, memilih sendiri untuk menghemat uang. Swalayan juga banyak, ada Super Indo, ada Family Mart, ada macam-macam gitu ya, ada Carrefour. Nah, kalian memilih tuh biasanya kan membanding-bandingkan, oh saya biasanya belanja di Carrefour nih gitu ya, ternyata Carrefour lebih murah gitu ya dibanding Indo gitu ya, Hero, walaupun mungkin satu ini ya, satu PT kali ya mereka ini antara Giant, Super Indo gitu ya, itu kayaknya yang punya masih tetap satu gitu ya, satu perusahaan ya. Jadi
mereka membagi diversifikasi perusahaan aja gitu ya, bagi lini produk aja gitu, walaupun produknya sama gitu. Nah ini kan bisa jadi pembanding kalian lebih suka yang mana gitu ya. Terus yang kedua, memilih sendiri. Pelanggan mencari barang mereka sendiri walaupun mereka dapat meminta bantuan. Yang ketiga, ada layanan terbatas gitu ya. Pengecer ini dapat memiliki lebih banyak barang dan jasa belanja seperti kredit dan tawaran pengembalian barang. Pelanggan membutuhkan lebih banyak informasi dan bantuan. Lalu yang keempat, ada layanan penuh gitu ya. Jadi pengecer ini memberikan layanan penuhnya gitu ya. Misalkan wiraniaga siap untuk membantu dalam setiap tahap proses mencari, membandingkan, memilih pelanggan yang suka ditunggui, memilih toko jenis ini gitu ya. Lalu ada contoh strategi positioning pengecer ini, contoh-contohnya dilakukan sama brand yang namanya Bloomingdale's ya. Saya kurang tahu juga ya, tapi saya belum pernah dengar gitu. Tahu saya yang kurang ini kali ya, kurang baca brand ini gitu ya. Tapi di buku dicontohkan yaitu Bloomingdale's. Bloomingdale's ini positioningnya gimana? Jadi toko yang menampilkan jenis produk yang luas dan nilai tambahnya tinggi gitu ya, memberi perhatian terhadap desain toko, kualitas produk, layanan dan citra gitu ya. Jadi kalau misalkan ibaratkan si Bloomingdale's ini dia pengen marginnya gede gitu ya, nilai tambahnya tinggi gitu terhadap produknya ya, harus gimana? Berarti harus incer mungkin kalangan atas gitu ya. Jadi secara kualitas produk tuh harus baik gitu ya, layanannya juga harus baik. Ketika kita mengunjungi toko si Bloomingdale's, ketika masuk gitu ya, pelayanannya baik banget gitu ya, terus kenyamanannya juga dapat gitu ya. Jadi setara lah sama apa yang kita beli gitu ya. Jadi si Bloomingdale's ini memposisikan dirinya seperti itu. Nah yang kedua ada Tiffany ya, Tiffany. Toko yang menampilkan jenis produk yang terbatas dan nilai tambah yang tinggi, melestarikan citra eksklusif dan beroperasi dengan margin yang tinggi dan volume yang rendah. Toko ini misalkan kalau dia jualan sepatu aja gitu ya, tapi ya dia mau nilai tambah yang tinggi gitu ya. Jadi marginnya dia mau positioningnya dia mau mendapatkan margin tinggi gitu ya, volumenya nggak apa-apa gitu ya, kuantitinya yang keluar sedikit, tetapi dia bisa menjual satu barang aja bisa untung berapa gitu ya. Nah ini toko yang menampilkan jenis produk yang terbatas dan nilai tambah yang tinggi gitu ya, di Tiffany ini. Lalu yang ketiga ada Sunglass Hall gitu ya. Ini antara Sunglass Hill apa Sunglass Hall ya, saya lupa. Oke, Sunglass Hall ya. Toko yang menampilkan lini yang sempit dan nilai tambah yang rendah. Ini udah lini produknya sempit, nilai tambahnya juga rendah gitu ya. Sehingga biaya dan harga tetap rendah dengan cara mensentralisasi pembelian barang, iklan dan distribusi. Jadi dia positioningnya begitu tuh, udah lini produknya tidak macem-macem gitu ya. Terus dia juga nilai tambahnya gitu, marginnya dia ngambil rendah gitu. Itu nggak apa-apa kalian mau mempositioningkan toko kalian seperti itu juga gitu ya. Biasanya kita kalau position seperti itu kalau merek-merek baru gitu ya, bisa tuh kita khususkan produk pertama yang keluar misalkan parfum. Kita maunya orang kenal dulu sama merek kita gitu ya. Udah marginnya rendah dulu aja gitu ya. Kita jual parfum dengan merek misalkan Human gitu ya, Humans merek. Nah ketika sudah dapat awareness gitu ya, lebih dari orang sudah mulai tahu produk kita, orang sudah mulai pakai produk kita keluarin produk baru gitu ya, yang namanya misalkan girls atau men's gitu ya, ngarahnya ke cewek atau cowok dengan harga yang lebih tinggi itu bisa gitu ya. Jadi positioning kalian mau di mana dulu gitu ya.
Itu kan strategi gitu ya, strategi positioning. Lalu yang keempat ada Walmart. Toko yang menampilkan lini yang luas dan nilai tambah yang rendah, berfokus pada menjaga harga tetap rendah serta memiliki citra sebagai tempat melakukan pembelian yang baik. Nah, ini menarik ya, maksudnya di sini Walmart kita lihat dia memposisikan dirinya itu nilai tambahnya rendah, tapi dia menjadi salah satu raksasa dunia gitu ya. Jadi salah satu department store gitu ya, skalanya udah ibaratnya nomor 1 di dunia gitu ya. Nah, dengan margin yang tipis dia bisa seperti itu gitu. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalkan kita jualan kelontong gitu ya, itu juga bisa menjadikan kita tuh banyak duitnya gitu ya, dan bisa menjadikan kita kaya gitu ya. Nah, ini Walmart. Kalau di Indonesia ya itu tadi seperti Indo, Giant, dia kan ini produknya banyak ya, ada sabun, ada makanan gitu ya, ada Indomie lah gitu ya. Nah, itu kan marginnya rendah gitu. Kita jualan beras ya, marginnya berapa sih gitu. Kadang-kadang kita buat kita buat harganya rugi gitu ya dari diskonnya. Tetapi kita ngambil kita naikin produk yang lain gitu ya. Jadi tetap ketutup gitu ya. Tetap ketutup, kerugian itu malah bisa bisa untung gitu. Ketika kita jadikan si beras ini harganya misalkan yang 5 kilo standar 65-an ya, kalau di department store gitu harganya 65.000, kita turunkan gitu ya, lagi diskon jadi 55.000, tetapi harga sabun Lifebuoy-nya jadi dimahalin gitu, biasanya misalkan 25.000 yang cair bisa jadi 32.000. Nah, di situ ya ambil keuntungan dan strategi si Walmart gitu ya, walaupun dia punya ini produk yang luas, tapi terus nilai tambah rendah, tapi dia tetap untung. Lalu ada yang namanya usaha eceran non toko gitu ya. Tadi kan kita dalam toko gitu, dalam bentuk toko. Ini ada usaha eceran non toko. Yang pertama ada penjualan langsung gitu ya. Penjualan multi level dan pemasaran jaringan adalah industri multimiliar dolar dengan ratusan perusahaan menjual dari pintu ke pintu atau kegiatan penjualan di rumah. Perusahaan yang terkenal dengan penjualan satu persatu ini adalah Avon, Electrolux, Southwestern Company of Nashville, Hibel, atau kita biasa ketemukan di kampus-kampus ya, Oriflame gitu ya. Terus apalagi Tianxi, terus dulu ada CNI. Ini contoh penjualan langsung gitu. Jadi langsung dari si ibaratnya dinamakan tuh biasanya agen ya, agen Oriflame atau apa gitu ya. Nah, ini dari bisnis ini kan juga bisa tuh jadi industri multimiliar dolar gitu ya. Jadi multi level marketing ini juga kalau kalian perdalam ya jangan main-main gitu ya. Kalian bisa jadi sukses, jadi kaya, jadi uangnya banyak lewat multi level marketing gitu ya. Ini Tupperware juga kan salah satunya, dia pemasarannya kan dengan multi level marketing gitu ya. Nah, yang kedua ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung mencakup pemasaran jarak jauh atau telemarketing pemasaran, televisi respon langsung gitu. Misalkan kita bikin home shopping network gitu ya, dulu ada di Jak TV kalau nggak salah tuh ya, home shopping gitu ya. Ini pemasaran langsung gitu ya. Terus belanja elektronik gitu melalui Amazon.com, Outbytel.com, atau kita Tokopedia.com gitu ya, Shopee.com, itu juga termasuk non toko ya. Tokonya nggak, maksudnya non toko di sini tidak konvensional gitu ya, tidak berbentuk toko gitu. Lalu yang ketiga ada vending machine ya, mesin otomatis gitu ya. Menawarkan berbagai barang termasuk barang yang dibeli secara tiba-tiba seperti rokok, minuman ringan, kopi,
permen, surat kabar. Nah ini kan vending machine ini kalau di negara-negara luar banyak gitu ya. Negara-negara seperti misalkan di Jepang gitu ya, itu di tengah sawah pun ada gitu ya vending machine. Kalau di kita yang ada diambil sama orang gitu ya. Jadi kalau di kita mungkin adanya di mall gitu ya, atau enggak adanya di bandara, itu biasa saya lihat di Soekarno Hatta, di bandara-bandara lainnya gitu ya, di Bali itu juga Ngurah Rai ada gitu ya vending machine-nya. Nah ini juga apa termasuknya acara non toko gitu. Lalu layanan pembelian, pengecer tanpa toko yang melayani klien tertentu, biasanya karyawan organisasi besar yang ingin membeli dari sejumlah pengecer yang setuju memberi diskon sebagai imbalan keanggotaan gitu ya. Ini bisa juga layanan pembelian kalian misalnya jadi sales Honda tapi jualannya di pinggir jalan gitu ya. Itu kan langsung dilayanin sama salesnya gitu ya. Nah, kita masuk ke perdagangan eceran korporat gitu ya. Jadi ada juga nih kalau korporat itu contohnya apa? Yaitu waralaba ya, atau kita sering lebih kenal tuh franchise gitu ya. Dulu tahun-tahun saya masih kuliah, franchise itu ibaratnya sangat ini ya, sangat wah banget gitu ya, sangat benar-benar banyak yang ikut franchise inilah, franchise itu gitu ya. Nah, waralaba ini apa sih? Waralaba ini dibedakan berdasarkan 3 karakteristik ya. Satu, pewaralaba atau franchisor memiliki nama dagang atau jasa dan melisensikannya kepada terwaralaba franchisee gitu ya untuk mendapatkan pembayaran royalti. Kalian punya produk cilok ya, cilok goreng misalkan ya, udah sukses nih, brandingnya udah mantep banget, terus gerobaknya udah bagus banget gitu ya. Nah, kalian di situ mau franchising sistem kalian nih gitu ya. Kalian udah punya sistem bagus nih. Terus bikin sistem bagus. Wah, saya sudah siap nih nge-franchising bisnis saya gitu ya. Kalian iklanin, kalian kalian cari si terwaralabanya gitu. Jadi di sini kalian dinamakan sebagai pewaralaba ya, atau franchisornya. Nah, kalau misalkan di Hendy Stiono lah ya, Mas Hendy sama Mbak Nilam tuh yang mantan istrinya dulu, dia salah satu franchisor tersukses mungkin ya di Indonesia, karena saya lihat yang masih bergerak sampai sekarang tuh ya cuma kebab Turki gitu ya, kebab Turki Babar Api, kebab Turki Babar Api itu masih berdiri gitu ya sampai sekarang, long term ya, dibanding kayak dulu ada pecel lele lela itu kan udah hilang tuh, Mas siapa namanya saya lupa. Terus ada lagi es pisang hijau punya si Rizka Rahmatiana, anak Unpad, mungkin sekarang umurnya sudah seperti saya gitu ya, 31 32-an. Nah itu kan mati ya gitu. Yang sekarang masih bagus itu si Hendy Stiono ini gitu. Mas Hendy ini Mbak Nilam nih setelah sukses bikin kebab Turki Babar Api kan banyak lagi gitu ya. Mereka sudah tahu gitu ya, mereka sudah pintar gitu ya untuk jadi franchisor. Mereka nawarin produk lagi nih ke misalkan ke si YouTuber siapa yang bahasa Jawa tuh saya lupa, Mbak Nilam ke dia gitu ya. Terus Mas Hendy ke si Okin gitu ya, bikin Okin sama Rahel ya, sama si Rahel Fenya bikin Nyikan Yu ya. Nah Nyikan Yu aja itu termasuk ya sangat sukses gitu ya. Nyikan Yu itu franchise-nya sudah banyak banget gitu ya, cabang-cabangnya sudah banyak banget. Jadi Mas Hendy ini salah satu franchisor ibaratnya terbaik yang dimiliki Indonesia gitu ya. Lalu dia ke Edozel, kalau nggak salah bikin Nyapi gitu ya.
Nah, itu juga sukses gitu ya. Nah, terwaralaba membayar untuk mendapatkan hak menjadi bagian dari sistem. Pewaralaba menyediakan sistem pelaksanaan bisnis kepada terwaralaba. Jadi kalau kalian mau beli gitu ya, franchise seperti ini gitu, kalian harus lihat dulu sistemnya baik atau enggak, karena tidak semua franchise itu sistemnya baik gitu ya. Ada yang cuma beli putus gitu ya, beli merek dagang doang, beli brandnya gitu ya. Ada yang beli ibaratnya sistemnya gitu ya. Jadi ada yang cuma beli brand sekali gitu, kalian nih silahkan beli brandnya, terserah nanti ayamnya misalkan chicken ya, brand chicken, ayamnya kalian mau beli di kita, bumbunya mau beli di kita, atau di mana, itu ada juga yang gitu. Man itu sulit sukses ya, maksudnya ketika kalau sudah begitu tuh si franchiser itu, nah itu namanya nggak tanggung jawab sama brand sendiri gitu. Itu kan dia udah pakai brandnya gitu ya, harusnya tanggung jawab sendiri gitu ya sama brandnya gitu ya. Kalau misalkan rasanya beda bagaimana gitu ya. Nah itu ada juga sih yang begitu, cuman biasanya itu yang belum terkenal gitu ya. Kan kalau franchise Sabana Fried Chicken juga kan sampai sekarang masih ada tuh, punyanya si Mas Ahmad tuh ya, apa siapa saya lupa, saya temenan di Instagramnya sama dia, orangnya sangat sangat membumi lah ibaratnya, walaupun dia punya banyak cabang Sabana gitu ya. Terus kemarin sebelum pandemi, wah ada bakso bujangan punya Master X Marindo gitu ya, bakso bujangan. Terus apalagi ya, dia tuh abnormal ya, abnormal. Nah itu masa-masa sebelum pandemi kan asik banget buat nongkrong gitu ya. Dan itu dibikin franchise juga gitu ya, banyak cabangnya sampai gitu. Sekarang apalagi kopi kenangan gitu ya, banyak juga ya itu. Terus teguk gitu ya. Jadi kalian kalau mau beli franchise gitu ya harus dilihat juga gitu ya sistemnya, terus bagaimana tanggung jawab si ownernya gitu ya, franchisernya. Karena teman saya beli pizza gitu ya, beli franchise pizza 40 juta gitu. Rame sih gitu ya, bagus. Tapi ketika ada merek pizza yang sama gitu ya, deket-deketan gitu. Nah, dia memberikan diskon yang lebih gitu ya, tidak mentaati peraturan dari franchise ini, ya kita bisa mati gitu ya. Jadi si franchise si pewaralaba kita gitu kan, jadi yang punya merek ya harus ngatur juga gitu ya, jaraknya seperti apa kayak gitu. Terus peraturan-peraturan lainnya gitu ya, agar tidak adanya gap antara satu franchise sama franchise yang lain gitu. Nah, sistem waralaba menguntungkan pewaralaba dan terwaralaba. Pewaralaba mendapatkan motivasi dan karyawan bekerja keras, bermental wirausaha, dan bukan tangan pegawai. Keakraban terwaralaba dengan komunitas dan kondisi lokal, serta daya beli yang besar karena menjadi pewaralaba. Terwaralaba berjalan di antara menjadi mandiri dan setia kepada pewaralaba. Kemandirian mereka membuat mereka lebih fleksibel gitu ya. Jadi kalau punya sistem yang bagus, franchise-nya, itu pasti terus dimotivasi, terus diajarkan gitu ya sama si franchisor-nya gitu ya. Bagaimana caranya naikin omset, bagaimana jaga kualitas kayak gitu. Jadi kadang kadang kan yang bagus tuh kita beli bahan-bahan tuh langsung dari si yang punya franchise-nya gitu. Dari situ kan si franchiser juga ngambil untung gitu. Terus ada juga yang setiap tahunnya ada royalti yang mengenakan royalti merek gitu ya. Misalkan kayak punya franchise namanya yang tadi tuh cilok, itu kayak cilok goreng apa gitu lah ya. Saya selama penjualan itu selama setahun saya berhak ngambil royalti misalnya 3%, 5% dari omset gitu ya, dari omset si terwaralaba itu. Nah,
semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembangnya industri gitu ya, terciptalah lingkungan-lingkungan eceran baru gitu ya. Nah, yang pertama ada bentuk dan kombinasinya gitu ya. Beberapa pasar swalayan mencakup cabang bank, toko buku, menampilkan gerai kopi, SPBU, mencakup toko makanan gitu. Jadi kalau kita lihat di SPBU sekarang juga bukan SPBU doang gitu ya. Kadang ada kopi kenangan di situ muncul. Terusnya kalau misalnya kalian ke kilometer berapa di sana, saya lupa, di Tangerang sini nih, Karangtengah ya, Kedua Karangtengah, banyak tuh ada yang jualan baju lah, ada yang jualan chat time lah, ada yang jualan CFC gitu ya. Nah itu melahirkan strategi-strategi baru gitu ya, lingkungan-lingkungan baru gitu. Yang kedua, pertumbuhan persaingan antar jenis gitu ya. Department store tidak hanya khawatir dengan department store lain. Nah, jenis toko yang berbeda, toko diskon, ruang pamer katalog, department store semuanya bersaing untuk konsumen yang sama dengan menjual jenis barang yang sama gitu ya. Walaupun ibaratnya mereknya berbeda tapi jenisnya sama gitu ya. Makin kesini persaingan ya makin bertumbuh gitu ya. Jadi bukan cuma department store sama department store, tapi yang sama yang kecil-kecil gitu, sama yang eceran langsung juga bersaing gitu ya. Nah yang ketiga ada persaingan pengecer toko dan non toko. Ini jelas ya, ibaratkanlah sama offline dan online gitu ya. Persaingan ada tuh di situ. Sama-sama jualan produk yang sama, ya sama-sama bersaing juga untuk mendapatkan konsumen gitu ya. Jadi kini konsumen menerima penawaran penjualan melalui surat dan katalog. Surat langsung lewat televisi, komputer, dan telepon gitu ya. Pengecer berbasis non toko ini mengambil alih bisnis dari pengecer berbasis toko gitu ya. Jadi ibaratnya banyak makin sini banyak perusahaan-perusahaan besar juga yang membranding gitu ya, membranding perusahaannya di online. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman ya bakalan bisa bangkrut gitu ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Nah, yang keempat adalah pertumbuhan pengecer raksasa gitu ya. Pengecer raksasa seperti kayak Walmart, itu kan udah besar, Carrefour gitu ya. Melalui sistem informasi, sistem logistik, dan daya beli yang sangat bagus, pengecer raksasa seperti Walmart mampu menghantarkan layanan yang baik dan volume produk yang besar dengan harga menarik pada konsumen. Jadi mereka tuh mampu gitu ya. Nah ini yang mesti dihindari dari pengecer-pengecer raksasa gitu ya. Kalau kita mau jadi pengecer yang pengecer kecil gitu ya. Kalau kita mau bersaing dengan mereka ya kita harus punya strategi-strategi yang baik juga. Lalu ada yang kelima, penurunan pengecer menengah gitu ya. Saat ini kita dapat menentukan karakter pasar eceran sebagai bentuk jam pasir dan atau tulang anjing. Pertumbuhan tampak terpusat di atas dengan penawaran barang mewah dari pengecer seperti Nordstrom dan Neiman Marcus gitu ya. Jadi kalau katanya di buku ini pengecer menengah tuh semakin turun gitu ya. Ada banyaknya pengecer itu di kalangan atas gitu ya, sama kalangan bawah gitu ya. Jadi yang menengahnya ini agak menurun gitu ya. Nah, yang ketujuh ada profit global pengecer utama. Pengecer dengan format unik dan positioning merek yang kuat, semakin banyak yang muncul di negara-negara lain. Pengecer AS seperti The Limited, The Gap menjadi terkenal di seluruh dunia. Kalian mungkin tahu ya Gap gitu ya, nama merek produk fashion gitu ya. Ini jadi karena dia bisa memposisikan dirinya gitu ya di kalangan mana, di niche mana gitu ya. Jadi si Gap ini bisa besar gitu ya di kalangan kalau Gap ini kalangan atas main gitu ya, kalangan milenial juga main gitu. Jadi dia bisa memposisikan dirinya. Lalu pertumbuhan investasi dalam teknologi. Pengecer menggunakan komputer untuk menghasilkan peramalan yang lebih baik. Mengendalikan biaya, persediaan, memesan secara elektronik dari pemasok,
mengirimkan email antar toko, dan bahkan menjual kepada pelanggan di dalam toko. Beberapa pengecer meminjam taktik kepada pelanggan di dalam toko, ya. Yang keempat adalah pertumbuhan investasi dalam teknologi. Jadi ya mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Nah, keputusan pemasaran. Jadi kita harus melihat apa saja gitu ya. Nah, yang pertama tentang pasar sasaran kita mau apa gitu ya. Agar dapat mengenai sasaran dengan lebih baik, pengecer membagi pasar menjadi segmen yang semakin kecil dan meluncurkan lini toko baru untuk memberikan kumpulan penawaran yang lebih relevan untuk mengeksploitasi pasar ceruk atau niche. Kalian mungkin kalau misalkan biasa main di dunia online gitu ya, udah kalian tentuin gitu ibaratnya niche-nya mau apa, niche kosmetik gitu ya, mau merek apa kayak gitu. Jadi tentuin tuh sasarannya, sasaran konsumen kalian siapa gitu ya, niche-nya mau yang bagaimana gitu ya, mau niche herbal, mau niche kosmetik, mau niche baju fashion gitu ya, itu ditentukan. Lalu kita harus memilih produk gitu ya. Setelah kita menyasar pasar sasaran gitu ya, kita tentuin nih produknya gitu ya. Pilihan produk pengecer harus sesuai dengan harapan belanja pasar. Sasaran pengecer harus memutuskan lebar dan dalam pilihan produk. Pilihan produk terutama bisa sangat menantang dalam industri dengan pergerakan cepat seperti teknologi atau mode gitu ya. Misalnya sasaran kalian milenial gitu ya, kalian mau produknya produk fashion, pilihnya fashionnya mau yang bagaimana gitu. Niche-nya mau yang mengarahnya umur berapa sampai berapa gitu ya. Jadi kan berbeda gitu ya antara pasar misal taruhlah pasar boomer sama pasar milenial kan beda gitu ya. Nah, produknya pun berbeda gitu. Jadi harus kita pilih. Nah, yang ketiga, perdagangan barang. Produsen menghadapi tantangan besar dalam usahanya menempatkan barang baru ke rak toko. Produsen harus tahu kriteria penerimaan yang digunakan oleh pembeli, komite pembelian, dan manajer toko. Toko menggunakan profitabilitas produk langsung untuk mengukur biaya penanganan produk. Penerimaan, penyimpanan, dokumen, pemilihan pemeriksaan, pengangkutan, dan biaya ruang. Dari saat barang tiba di gudang sampai dibeli oleh pelanggan di toko eceran gitu ya. Jadi kalau kalian jadi manajer di sebuah perusahaan gitu ya, mau mengirim barang ke toko ya, kita harus berhubungan juga tuh sama orang di sana ya, komite pembeliannya gitu ya, manajer toko sana tuh bagaimana ya. Kalau misalnya kita milih barang kita ditempatkan di belakang ya nggak kelihatan gitu, jadi mesti ditanya juga gitu ya, ini kira-kira barang kita mau ditaruhnya di mana gitu ya, manajer toko itu gitu ya. Terus kita harga ya. Nah, harga juga salah satu yang penting gitu ya dalam keputusan pemasaran gitu ya. Harga adalah faktor positioning kunci dan harus diputuskan dalam hubungannya dengan pasar sasaran, bauran pilihan produk dan jasa, dan persaingan. Sebagian besar pengecer masuk dalam kelompok harga markup tinggi, volume rendah, toko barang khusus mewah tadi ya, volumenya rendah, markupnya tinggi. Atau kelompok harga markup rendah, volumenya tinggi. Nah, jadi kalau misalkan biasanya gitu ya, markupnya tinggi, volume barangnya rendah gitu ya, kuantiti barangnya rendah. Lalu kalau markupnya rendah gitu ya, marginnya rendah, kita maininnya di kuantitinya harus banyak gitu ya. Nah, pengecer juga harus memperhatikan taktik penetapan harga. Kemarin gimana ya? Ini atau di kelas lain ya? Kita sudah belajar juga tuh tentang penetapan harga. Lalu selanjutnya ada jasa ya. Pengecer harus memutuskan bauran jasa untuk menawarkan hal-hal berikut gitu ya. Ada layanan pembelian gitu. Kita harus harus perhatikan juga gitu ya. Layanan pembeliannya seperti apa gitu ya.
bisa lewat website kah, bisa lewat telepon kah, bisa lewat WhatsApp kah gitu ya. Terus setelah layanan pasca pembelian gimana nih? Iya, terus layanan pasca pembeliannya setelah barang dibeli mau seperti apa? Diantarnya bagaimana gitu ya, dikirimnya bagaimana gitu ya. Terus ada layanan tambahan gitu ya. Ketika layanan tambahan misalkan kita beli AC, layanan tambahannya apa? Dipasangin AC-nya gitu ya. Kita beli TV, pasangin TV-nya gitu ya. Itu adalah layanan tambahan. Terus layanan konsumen ibaratnya kalau ada kritik dan saran gitu ya, itu salah satu yang mesti kita sediakan juga gitu ya. Lalu atmosfer toko gitu ya. Setiap toko mempunyai penampilan dan tata letak fisik yang bisa mempersulit atau mempermudah orang untuk bergerak. Jangan sampai ketika kita membuat taruhlah kita punya Giant gitu ya, punya Superindo gitu. Jangan sampai kita naruh barang itu tidak bisa, susah dicari gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menempatkan sabun ya sabun aja gitu ya, sabun dengan merek macam-macam, di situ semua ciki-ciki semua gitu. Jadi kan kalau kalian ke department store kan, ke Giant, ke seperti itu kan udah rapih gitu ya. Nah itu atmosfer toko yang nggak ribet gitu ya. Jadi pelanggan jelas gitu ya untuk berbelanja di situ, nyarinya gampang gitu ya. Itu kan memudahkan pelanggan juga gitu. Nah atmosfer toko lagi misalkan kita kalau datang ke Starbucks beli apanya sih sebenarnya? Bukan beli kopi ya sebenarnya kita di situ ya, tapi beli suasana ya, beli atmosfer toko gitu ya, beli pelayanan dia gitu yang kalau beli Starbucks nama kita ditulis di gelasnya gitu ya, terus suasananya yang enak gitu ya, bisa buat kongko-kongko seru gitu ya, AC gitu ya, terus WiFi gitu ya. Ya, atmosfer toko juga harus kita pikirkan. Nah, yang selanjutnya ada kegiatan dan pengalaman toko. Beberapa pengecer produk pengalaman menciptakan hiburan dalam toko untuk menarik perhatian pelanggan. Gitu ya. Jadi ketika kita masuk ke toko ini gitu, jadi kayak ada pengalaman gitu ya. Wah, toko ini sangat bersih, sangat rapi gitu ya, pelayanannya baik gitu ya. Itu pengalaman toko yang dialami oleh si konsumen ini ngena gitu. Lalu yang selanjutnya ada komunikasi. Pengecer menggunakan sarana komunikasi yang beragam untuk menghasilkan pembelian. Mereka memasang iklan, melakukan penjualan khusus, menerbitkan kupon diskon, dan membuat program menghargai komunikasi pemasarannya mau seperti apa gitu ya, diskon kah gitu ya, bikin program-program yang menarik apa gitu. Lalu yang selanjutnya ada lokasi ya, ini juga unsur yang sangat penting nih kalau misalnya kalian mau buat toko gitu ya, buat lokasi itu ya, apakah di situ pusat kawasan bisnis kah gitu ya, apakah pusat belanja regional kah, ada pusat perbelanjaan setempat kah gitu ya. Kalau misalnya kalian naruh toko kalian di tempat yang tidak ramai kan itu juga PR tersendiri gitu ya, bagaimana gitu si konsumen bisa tahu toko kita gitu, walaupun mungkin bisa kita pasang, tapi kalau misalkan tidak ada pergerakan bisnis di situ ya, itu cuma ngandelin online aja kan juga ini ya, sayang gitu, tokonya buat apa gitu. Nah, masuk ke perdagangan grosir. Nah, pedagang grosir ini apa? Wholesaling ya. Bisa kita biasa nyebut wholesaling gitu ya. Mencakup semua kegiatan dalam penjualan barang atau jasa kepada mereka yang membeli atau menjual kembali untuk keperluan bisnis. Ya, wholesaling ini bisa contoh kecilnya misalkan ya tadi ya, kita ke Tanah Abang beli baju harus 1 kodi gitu ya, beli jilbab harus 1 kodi gitu ya, atau enggak minimal ada 3 gitu ya, 3 piece gitu ya. Nah ini namanya kita beli grosir gitu ya, tujuannya untuk apa? Untuk keperluan bisnis kita jual lagi gitu ya.
Nah, bedanya dengan pengecer apa? Pertama, pedagang grosir tidak terlalu memperhatikan promosi, atmosfer, dan lokasi karena mereka berurusan dengan pelanggan bisnis dan bukan dengan konsumen akhir gitu. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan ini, tapi makin ke sini ya banyak juga gitu ya pedagang grosir yang mulai terjun langsung gitu ya, jadi pengecer gitu ya. Banyak orang-orang Tanah Abang tuh bikin marketplace, bikin Instagram gitu ya. Nah, yang kedua, transaksi grosir biasanya lebih besar gitu ya daripada transaksi eceran, dan pedagang grosir biasanya mencakup wilayah dagang lebih besar daripada pengecer. Ketiga, pemerintah menangani pedagangan grosir dan pengecer dengan cara berbeda berdasarkan peraturan hukum dan pajak ya. Kalau misalkan wholesaling ini, kalau misalkan di departemen store misalnya kita contohkan ini ya pasar induk gitu ya, atau enggak lotte ya, biasanya lotte mart yang di Alam Sutra dia jual secara wholesale gitu ya. Nah, jenis pedagang grosir ada pertama dagang grosir, mereka adalah pemborong layanan penuh dan layanan terbatas. Yang kedua pedagang grosir layanan penuh. Yang ketiga pedagang grosir layanan terbatas. Lalu ada pialang sama agen ya. Terus cabang dan kantor produsen dan pengecer, kalian nanti bisa baca, nanti saya berikan filenya ya sebelum UTS. Lalu tren perdagangan grosir ya. Nah ini tadi masalah gitu ya, kenapa si pedagang grosir ini banyak juga yang lari jadi pengecer gitu ya. Jadi keluhan utama produsen terhadap pedagang grosir adalah mereka tidak mempromosikan lini produk produsen secara agresif dan lebih bertindak sebagai pengambil pesanan gitu ya. Mereka tidak menyimpan cukup banyak persediaan sehingga gagal memenuhi pesanan dengan cukup cepat. Mereka tidak memasok informasi pasar, pelanggan, dan kompetitif yang terbaru pada produsen. Mereka tidak menarik manajer kaliber tinggi gitu ya, menurunkan biaya mereka dan mengenakan harga terlalu mahal pada layanan mereka. Salah satu dorongan utama bagi pedagang grosir adalah meningkatkan produktivitas aset dengan mengelola persediaan dan piutang dengan lebih baik gitu ya. Jadi itu dia cuman kayak orang-orang di Tanah Abang ya, cuman nunggu ini ya, nunggu bola gitu ya, nggak jemput bola gitu ya, nunggu bola, nunggu pedagang-pedagang eceran gitu, atau enggak konsumen-konsumen yang mau beli untuk datang langsung ke mereka gitu ya. Nah ini kan dikeluhkan dari sisi produsen gitu ya, tapi sekarang karena makin cepatnya perkembangan teknologi gitu ya, jadi membuat mereka pun kayaknya wah kok makin sepi gitu ya, mau nggak mau saya harus jemput bola nih gitu ya, dengan ibaratnya membuat Instagram, membuat marketplace. Coba kalian cari deh, banyak tuh grosiran gitu di Tanah Abang buat jadi pedagang grosir tapi masuk juga gitu ya di marketplace di Instagram. Nah yang terakhir adalah logistik pasar. Logistik pasar itu mengenai apa? Logistik pasar meliputi perencanaan infrastruktur untuk memenuhi permintaan, lalu mengimplementasikan dan mengendalikan aliran fisik bahan dan barang akhir dari titik asal ke titik penggunaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mendapatkan laba. Jadi 4 tahapan logistik pasar yaitu 1. Memutuskan proposisi nilai perusahaan bagi pelanggannya. Yang kedua, memutuskan rancangan saluran dan strategi jaringan terbaik untuk menjangkau pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan kesempurnaan operasional dalam peramalan penjualan, manajemen gudang, manajemen transportasi, dan manajemen bahan. Lalu yang keempat, mengimplementasikan solusi dengan sistem informasi, peralatan, kebijakan, dan prosedur terbaik gitu ya. Nah, sistem logistik pasar meliputi manajemen bahan, sistem aliran bahan, dan distribusi fisik dibantu oleh teknologi informasi gitu ya. Sistem logistik ini erat kaitannya sama manajemen operasional gitu ya. Contohnya FedEx bekerja sama dengan Volvo untuk pengiriman suku cadang truk dari permintaan melalui telepon ya. Jadi kalau misalnya ada orderan dari orderan Volvo dari telepon ya, dia bekerja sama tuh sama si FedEx untuk menjangkau si pelanggan, untuk mengirim barang ke si pelanggan gitu ya.
Jadi kalkulasi biayanya M sama dengan T ditambah FV ditambah PV ditambah S ya. Jadi M itu total biaya keseluruhan dari logistik pasar gitu ya, yang direncanakan. T-nya itu total biaya angkutnya berapa gitu ya. FV, jadi kalau kita mau jadi manajer perusahaan atau atau ya pebisnis lah gitu ya. Ini juga harus jadi ini gitu ya, jadi jadi hitung-hitungan juga gitu buat kita gitu ya. Jadi biaya modal juga nih gitu ya. Atau bisa juga modalnya dibebankan ke si pelanggan gitu ya. Sekarang kan modelnya gitu ya, bayar ongkir pelanggan gitu yang ini gitu ya. Lalu keputusan logistik pasar satu, pemprosesan pemesanan. Perusahaan berusaha mempersingkat siklus pemesanan sampai pembayaran, yakni waktu antara penerimaan pesanan, pengiriman, dan pembayaran. Contohnya di buku ini adalah General Electric mengoperasikan sistem informasi yang memeriksa kredit pelanggan terhadap penerimaan pesanan dan menentukan apa dan di mana barang disimpan. Ya. Yang kedua, pergudangannya gimana nih? Fungsi penyimpanan adalah membantu memperlancar perbedaan antara produksi dan jumlah yang diinginkan oleh pasar, gitu ya. Jadi fungsi penyimpanan adalah membantu memperlancar perbedaan antara produksi dan jumlah yang diinginkan oleh pasar, gitu ya. Ketika kita punya gudang ya kita bisa tahu gitu ya, ketika barangnya habis, permintaannya pasar tinggi, cepat gitu ya, ya itu kan jadinya kita bisa bahasanya ya, bahasa Betawinya mah ancer-ancer ya, ancer-ancer nih buat produksi lagi gitu ya. Nah, gudangnya ada 3 ya, ada gudang penyimpanan gitu ya. Gudang penyimpanan ini adalah menyimpan barang untuk jangka waktu menengah sampai panjang. Lalu ada gudang untuk distribusi, menerima barang dari berbagai pabrik, perusahaan, dan pemasok serta memindahkan sesegera mungkin gitu ya. Jadi ada sudah produksi produksi si pabriknya kita kirim ke gudang distribusi, dari gudang distribusi ini diambil sama truk-truk gitu ya, sama transportasinya kita masuk ke gudang penyimpanan gitu ya, kemana saja nih disimpan. Lalu ada gudang otomatis gitu ya, ini erat kaitannya sama teknologi, menerapkan sistem penanganan bahan yang maju di bawah kendali komputer pusat gitu ya. Jadi udah sistematis ya, udah otomatis gitu ya. Barang satu keambil udah ada datanya langsung, pusat sudah tahu gitu ya. Nah, yang ketiga persediaan. Manajemen harus mengetahui tingkat stok yang diperlukan untuk menempatkan pesanan baru atau titik pesanan. Perusahaan juga harus menyeimbangkan antara satu, biaya pemrosesan pemesanan, biaya setup, dan biaya pelaksanaan. Yang kedua adalah biaya penyimpanan persediaan ya. Biaya penyimpanan, biaya modal, pajak, dan asuransi, serta penyusutan dan keusangan gitu ya. Kan contoh lah kalau barang-barang makanan kan ada penyusutannya berapa gitu ya. Nah, itu harus kita jadikan ini juga ya, bahan analisa juga gitu ya. Maksudnya gimana gitu ya. Nah, yang keempat adalah transportasinya seperti apa. Kontainerisasi terdiri dari memasukkan barang dalam kotak atau trailer yang mudah dipindahkan antar dua model transportasi. Nah, yang pertama ada piggy bag. Ya, piggy bag ini penggunaan rel dan truk ya. PC bag, nah penggunaan air dan truk, misalkan di laut gitu ya. Terus kalau piggy bag itu di kereta gitu ya. Terus transit gitu ya, penggunaan perpindahannya melalui laut atau enggak melalui kereta gitu ya, digabungkan. Lalu ada air truck ya, penggunaan udara dan truk ya. Oke, materinya cukup sampai sekian.
Ada yang mau Pak, ditanyakan? bisa, maaf Pak, bisa tolong di share ulang apa yang tahapan kedua, kedua dan Tahapan ketiga Pak? Saya belum. yang mana tuh? Yang Bagian? kedua dan ketiga ini kan terakhir tahapan keempat ya Pak? Oh ini pergudangan. Iya, iya. Ini yang Pergudangan yang kedua. Yang ketiga persediaan. Tidak? Nanti file saya kasih kok. Udah, Bu Sari? Ada pertanyaan nggak? terima kasih Pak. Siap. Yang mau ditanyakan? Loading, Mbak. Oh ya, kalau tadi bedanya apa namanya? Toko serba ada sama toko kelontong tuh beda ya, Pak? Bisa Bukannya saja. sama-sama serba ada, Pak? Bisa saja sih disamakan toko serba ada apa sama toko apa? Toko kelontong ya. Cuman kan cakupannya toko kelontong kan lebih kecil dibanding toko serba ada toh. Oh, cuma cakupannya yang beda. Ya toko serba ada kalau di buku ini diibaratkan seperti departemen store gitu ya. Toko serba ada. Kalau toko kelontong apa ininya lebih kecil gitu kayak apa di tetangga kita yang jualan toko apa toko serba ada yang apa ininya kecil gitu ya. Mereknya mungkin atau enggak apa jualannya ya masih size-nya masih kecil dibanding toko serba ada yang besar gitu. Oke, Pak. Ya. Pak, untuk yang pergudangan ini kayak mencatat barang masuk, barang keluar gitu harus nyetok gitu ya, Pak? Ya, pergudangan gunanya untuk melihat apa barang keluar, barang masuk tuh segimana gitu ya. Apa jadi kan kita si perusahaan paham gitu ya ketika barang yang keluar di apa di gudang distribusi sudah sampai gudang penyimpanan belum gitu ya. Nah dari gudang penyimpanan kan sudah dikeluarin lagi ke apa ke si pedagang grosir atau belum gitu ya, sudah keluar atau belum kayak gitu sih keluar masuknya barang. Kalau kalau santri punya apa usaha yang besar gitu ya sudah besar banget ya butuh lah yang namanya gudang walaupun skala UMKM kan pasti juga butuh kok kita penjualan misalkan kosmetik kita sudah banyak ya itu kan kita harus punya gudang tuh apa untuk menyimpan barang-barang itu gitu terus bisa kelihatan tuh satu balnya udah dikirim kemana satu balnya lagi sudah sampai mana kayak gitu.
Kalau divisi gudang itu hanya 2 orang atau kayak dibentuk ada ketuanya gitu Pak? Bagian divisi gudang itu. Ya, tergantung ini. Khusus gitu Pak? Iya, tergantung apa? Tergantung perusahaannya nanti. Kalau perusahaannya sudah besar ya pasti membutuhkan sumber daya manusia yang banyak juga. Tapi kalau misalkan perusahaan masih bisa ya perusahaan kecil lah, UMKM gitu ya, kita bikin produk kosmetik gitu, punya permintaan misalkan 2000 kosmetik per hari gitu ya, itu kan masih bisa menggunakan 5 orang lah di bagian nyatet siapa, bagian mindahin bal-balannya ke truk itu siapa gitu ya, tergantung perusahaannya nanti. Kalau perusahaan besar itu sudah pasti butuh sumber daya manusia yang besar juga.